Oke, selamat pagi. Masih bersama saya Agus Eko Madio, arsitek pasar. Saya di pasar Summerland di Nongsa di Batam. Ini adalah pasar rakyat ya, pasar tradisional, wet market, pasar segar gitu ya, fresh market yang ada di Kota Batam. Makanya namanya ada Summerland gitu ya, karena Batam ini kota perdagangan ya. Jadi dia memang menciptakan istilah-istilah yang mungkin nggak lokal, tapi asal pasarnya terbentuk. Nah, di pasar ini saya akan bercerita tentang special arrangement atau special arrangement. Ada suatu layout yang menarik, yang berbeda dari satu pasar dengan pasar yang lain, yang bagaimana pasar itu ditata. Oke, masih bersama saya, kita belusuk ya ke dalam ya. Kita akan bicara tentang special arrangement, masih bersama saya Agus Eko Madio, arsitek pasar. Oke, ini adalah ya di pasarnya di tengah, dikelilingi oleh ruko ya. Nah, ini mirip dengan logika pasar komunitas yang ada di Singapura, dimana kalau di Singapura bukan ruko tapi apartemen-apartemen gitu ya. Kemudian pasar jadi pusat komunitas. Nah, kalau di Batam nggak kayak gitu ya, special arrangementnya ya. Pusat perumahan ada di tempat lain dan kawasan perdagangan lah yang jadi simpul. Logika spasialnya kayak gitu di sini. Dan ini masuk ke pasar ya, pintu masuknya ya ini sebenarnya agak kurang bagus karena di depan tertutup, tapi ya ini mahal. Yang di depan pintu masuk ini kiosnya mahal. Oke, nah Summerland, pasar segar, masuk ya. Nah, ke pasar untuk membaca special arrangement. Oke, nah ya pintu masuk ditutup oleh 2 kios dan secara formal gitu kan. Sebelumnya kan ini masuk dari sini, masuk ke sana. Nah, lalu ini adalah yang mahal karena orang masih lewat di situ. Sewanya mahal. The logic of the market. Ini pelan-pelan saya lagi membangun teori tentang pasar. Oke, nah paling enak kalau melihat pasar tuh dari pusatnya ya. Pusatnya ini lihat. Pasar ini terdiri dari 3 sayap ya. Nah, saya pertama area kering yang pinggir ini gitu. Ini well organized ya, sangat ditata. Kenapa di pinggir? Supaya yang di tengah itu udara masuk. Nah, ini yang di tengah tuh lorong utama, semua orang lewat tengah. Dan yang pinggir sana, nah itu sepertinya tempat kembali, tempat ya flow-nya ada semacam flow yang entah dirancang atau tidak. Ini tidak terlalu, yang sayap di sini tidak terlalu accessible. Jadi orang itu flow-nya itu masuk ke tengah, kemudian ini ke pinggir ya, mencoba melihat ke pinggir kiri kanan, melihat dan kemudian kembalinya makan di situ. Nah, kita coba the logic of the flow ya sebetulnya ya. Nah, spatial arrangement-nya itu dibentuk oleh the logic of flow. Nah, waduh gelap. Nah, ini saya masuk di lorong tengah ya. Kita lihat tengah gitu ya, lihat sangat semarak dan di depan itu adalah lorong-lorong kering ya, komoditas kering, ada sayur, di belakang juga ada sayur. Jadi memang zoning itu tidak kaku gitu ya, tapi logic of the commodity di dalam sebuah fasilitas pasar ini menjadi menarik untuk dipelajari. Nah saya akan masuk ke tepi dulu nih, dimana ini kios-kios yang yang fix ya. Kalau ini itu loss, ini kios yang fix. Oke, nah sebetulnya sayurannya komoditasnya nggak beda, cuma pasti nanti sewa atau charge-nya yang berbeda. Nah, tapi mengapa ini dibuat yos dan ini dibuat loss? Logiknya adalah untuk penghawaan. Coba ini sengaja ditutup dan ini terbuka supaya hawanya masuk ke sana hanggar. Saya nggak yakin ini pakai arsitek, tapi kalau bangunannya enak, the logic of design-nya jalan. Nah, bisa juga double ya. Saya akan coba masuk lewat satu toko dulu. Ya. Pas. Isi. Apa sari bang? Nggak, coba lewat bentar, Bang. Wow. Coba lewat bentar. Iya. Coba lewat. Nah, ini tokonya ada di kiri kanan ya. Jadi memang oke, dijual sini. Ini logic of the market, logic of business. Jadi sinilah yang dijual, sisi kiri, sisi kanan.
agak glare dari sempat punten. Oke ya, gitu. Nah kemudian ada masuk ke dalam. Nah ini parkir biasanya. Nah ini juga dengan parkir ini cukup menarik, karena kenapa yang di luar biasanya dia akan akses dengan parkir. Loading dock ada di sini. Kayak kuliah ya, kayak riset tentang spatial against panasnya. Nah, karena pedagang di sini tuh ada yang lossnya kecil sebetulnya, tapi dia nembus. Artinya pedagang di sini cukup powerful dia secara ekonomi. Nah, nggak ada yang satu loss. Meskipun disediakannya cuma satu loss, dia ambilnya 2. Oke, kita masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam. Oke. Di sini sambil saya cerita tentang temuan saya tentang spatial against yang ada di pasar Summerland di Nongsa ya. Nah, oke. Saya masuk lagi ke lorong utama. Ini lorong samping tadi, di mana di sisinya adalah kios ya. Kiosnya besar-besar. Ini memang akhirnya the logic of the capital. Pedagang-pedagang besar yang menempati sini. Itu. Nah, apakah nanti ya saya kemarin ikut presentasi dengan kawan saya yang ahli fintech. Perbankan itu suka melihat pedagang yang rapih. Nah, kalau saya lihat dari spasial, pedagang yang kuat akan punya kios yang lebih lebar di sini. Apakah iya? Nanti kita cross check, karena saya hanya dari spasial, dari space. Sementara kalau kawan saya yang dari fintech itu dari data, dari angka. Tapi ya kami akan berkolaborasi. Oke, sebentar, itu ada ya biasanya pakaian bekas ya kalau kayak gini di Batam itu sedikit ada ya pakaian bekasnya, tapi bagus, bisa ekspor atau apa gitu ya. Bukan ya, kekuatan Batam di sini karena dia kan pulau. Oke, nah ini ikan, tapi saya akan bicara dari tengah dulu untuk melihat ikan. Ya, spatial against dari sebuah pasar yang saya temukan masih di kios-kios ini adalah pemilik modal yang lebih besar, karena pasti sewanya lebih besar. Nah ini ada kios yang satu ya, kelapa, oke. Santan, ini ayam juga satu. Ini juga, ini 2 nih, dia nembus ke sana. Gitu. Ini buah juga nembus ke sana. Ini 2 kios, at least pedagang-pedagang ini tuh punya modal yang bagus. Di Batam ini saya berani membangun visi almarhum Pak Sultan bahwa sebenarnya pasar itu bisa memintarkan pedagang. Di Sumatera Barat, almarhum Pak Sultan cerita kalau karir saudagar itu dimulai dari pedagang pasar. Nah, apakah ini bisa terjadi di Batam? Ya karena ada orang Padang, ada orang Chinese, ya orang Batak dan yang lain-lain yang mereka secara kultural punya etos perdagangan yang bagus. Oke, nah saya masuk ke lorong utama dan langsung ada sayur ya, ada sayur. Tapi yang di ujung dan mulai di tengah, hampir separuh dari lorong utama itu diisi oleh komoditas ikan. Saya nggak tahu jagonya si pemilik pasar ini bisa. Ada sedikit yang nyelip-nyelip tempe. Nah, tapi dari sini ke sana itu ikan luar biasa mendominasi. Artinya konsumen ikan luar biasa banyak di pasar ini. Nah, Batam itu adalah negara negara Indonesia yang negara ya. Ini adalah pulau. Ya, berarti pasokan ikan luar biasa banyak. Kita lihat ya. Ayam ini masih yang ini wet market di lokasi, karena secara fungsional dia adalah wet market, pasar yang basah. Nah, namun lihat ikannya ikan segar, teknologinya canggih, ada aliran tuh, lihat ya. Ini yang cukup menarik dari teori spatial againstment. Inilah kekuatan dari pasar Summerland Nongsa ya, ikannya bagus, konsumennya bagus. Oh, dilihat. Ini ikan dari mana, Bang? Ikannya ngambil dari mana nih? Ikannya ngambil dari mana? Kalau kita beli dari apa, Bang? Kujabari, pasar Kujabari, top 300. Oh, dari nelayan langsung ya? Iya, Bang. Ikan laut semua nih, Bang? Oke. Oh, ikan daratnya lele ya? Glowing ya, guys ya. Iya, tuh, ntar ya. Masih pening. Oke.
Aku kalau ke Batam selalu ke Riau selalu ikan nih cari. Gak tahu restorannya beli di sini apa enggak ini. Masuk channel, Pak. Hah? Masuk channel tapi nanti. Hah? Nanti. Oh, masih ngantri channelnya. Cari orang hilang. Ya, enggak lah ini udah kan. Ini punya sendiri atau punya siapa nih? Punya orang. Pada bekerja ya. Yang punya biasanya siapa, Pak? Orang sini tuh. Tukang ada tauke. Apa namanya? Ada tauke. Kerja di rumah, Pak. Yang sini bekerja ya? Ya, ini jangan orang rumah. Ada yang ganggu. Bukan, Pak. Orang Padang bukan? Oh, orang Medan, orang Wah, orang Medan. Iya, kita Batak Pide, Pak. Bataknya mana? Batak mana? Batak Medan. Oh, Orang sini kalah. di Galang. Ya, sedikit berinteraksi. Duluan ya. Ya, lanjut lagi. Ya, teman-teman berinteraksi dengan pedagang dari Medan. Batam akhirnya jadi kota multi etnis ya. Tapi saya mencurigai perdagangan 4 dari suku yang sangat kuat. Ya, Padang, Chinese, Batak dan Jawa. Nah, akan seperti apa kultural itu membentuk nih jadi sebuah riset yang menarik ya. Cuma universitasnya belum ada di sini. Oke, kembali bahwa di sini itu nah ikannya luar biasa. Ramai sekali. Oke, ini masih belum tahu nanti gimana cara. Oh, pakai es mendinginkannya, mengawetkannya. Nah, coba kalau ini tidak didinginkan kayak gini, mestinya segini akan laku nanti. Nah, coba ya, ini kembali ke spatial arrangement. Ini di paling belakang. Paling belakang itu ramai sekali oleh ikan. Nah, ini teknologi yang paling klasik yang dikelola oleh masyarakat adalah ikan asin. Nah, ini yang ibu-ibu kira kampung. Nah, macam-macam ikan. Nah, berarti kan ada yang memproduksi ikan asin. Itu belum ketahuan di mana pabrik ikan asinnya. Ya, Pak. Gitu, nanti bisa di-trace itu nanti ya, bisa dilacak. Oke, nah saya harus kembali. Kayaknya lewat dari tepi lebih enak. Nah, lewat dari sini itu kan. Nah, itu berjalan. Di sana saya masuk ke belusuk ke tepi dulu ya. Nah, di sana ini tidak dibuat kios. Nah, saya nggak tahu perhitungannya apakah ada ruko di sana ya. Tapi seorang pengusaha pasti punya logika mengapa dia menata seperti ini. The logic of the market ya, bahasa yang muncul. Ya, jadi ini dibiarkan loss saja, blur, dia tidak didefinisikan. Jadi tidak simetri dan ini. Akhirnya ketika saya pulang, orang pulang itu ini, nah tempat makan dialokasikan di sini. Apakah ini didesain atau hanya di plan, kemudian terus orang menyesuaikan? Nah, sulit ya, sulit melacak logiknya dari si perancang akan seperti apa. Tapi coba lihat, nah ini agak sudah mulai ramai dan menjadikan tempat nongkrong ini. Ya, sama dengan di Singapura, budayanya Melayu. Cinanya kurang banyak, jadi lebih banyak kemungkinan orang Melayu yang makan di sini. Nah, spatial arrangementnya itu yang di samping saya itu para pekerja kantoran ya, nongkrong di pasar. Kopi, jualan kopi, bagus juga ini. Ya, kopi Summerland. Nah, itu kira-kira spatial arrangement ya. Ada logik, paling nggak ada logika pasar ketika suatu layout itu ditata. Ya. Ada kontrol yang cukup bagus gitu ya. Nah, sekedar orientasi, ini adalah kantin di samping. Itu ada ketupat, itu ada ketupat. Dan itu pintu masuk depan. Ya, saya akan akhiri di situ, di pintu masuk depan. Nah itu tadi yang di sana ada kiosnya. Nah, paling enak memang mengakhiri di sini. Oke, sambil saya mencari tempat ya, nggak ganggu orang. Paling enak di sini. Oke, nah, terima kasih. Oke, di sini saya akhiri liputan saya. 14 menit ya, kuliah tentang spatial arrangement of the public market. The logic of market, jadi bagaimana logika si pengusaha itu menata ini
kemudian ada kapital yang bisa dilacak lewat ruang, lalu ada anchor ya, yang kekuatan utama yaitu ikan. Ya, banyak yang dipelajari yang secara spontan saya ini di sini, ide di sini dan langsung konten. Tapi meskipun ini semacam kuliah ya atau riset di lapangan, ya harus saya akhiri. Ya, masih bersama saya Agus Eko Madjo, arsitek pasar. Saya ada di pasar Summerland di Nongsa, Batam, dan sampai jumpa pada belusuan pasar berikutnya, karena saya sudah mempelajari teori pasar. Siap-siap konten-konten saya akan konten-konten yang lebih researchful ya, yang lebih ada riset lapangan ya, banyak pemikiran-pemikiran lapangan. Ciao, bersama saya Agus Eko Madjo, arsitek pasar.